Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-7 Sedayu. Ini dia selengkapnya. Sudah beberapa hari Farida tinggal di rumah gedong itu tanpa kedua orang tuanya. Meski Ki Sutopo tak menunjukkan sikap kasar, namun tetap saja Farida menaruh rasa takut kepadanya. Farida tahu rentenir itu bisa saja menganiaya atau bahkan membunuh kedua orang tuanya apabila ia tak bersedia menuruti perintah untuk menikahi lelaki tua itu. Seperti malam-malam sebelumnya, mereka hanya duduk berdua di ruang makan yang luas dalam posisi yang saling berhadapan, hanya dipisahkan oleh sebuah meja makan panjang. Tak ada obrolan di antara mereka. Hanya sesekali terdengar perintah Ki Sutopo kepada seorang pembantu bernama Mbok Ya untuk mengambilkan sesuatu. Selebihnya yang terdengar hanyalah suara rintikan air hujan yang menimpa atap rumah dan mengalir ke talang air yang tertempel pada tiang luar rumah. Ki Sutopo menghentikan kunyahnya. Sendok garpunya mengambang di atas piring kaca. Tatapannya tajam mengawasi Farida yang sedari tadi terus menunduk sambil mengaduk-aduk makanannya. Dalam hati Ki Sutopo menghitung hanya sebanyak 3 sendok saja makanan yang berhasil tertelan ke dalam mulut gadis itu. Selebihnya ia hanya duduk di hadapan Ki Sutopo dengan pandangan kosong. "Kamu kenapa? Sakit?" tegur Ki Sutopo pelan. Matanya menatap tajam Farida. Gadis itu tampak terkejut. Dengan gugup ia mengangkat kepalanya dan memandang sekilas kepada lelaki tua itu. Enggak Ki, enggak apa-apa," jawabnya cepat. Meski sekilas, namun Ki Sutopo sempat melihat tatapan Farida yang berkaca-kaca. Kantung mata tampak terlihat jelas menggantung di bawah kedua mata gadis itu. Entah sejak kapan ia benar-benar tidur. "Kamu harus makan yang banyak supaya tubuhmu tetap sehat dan bugar. Kamu perlu mempersiapkan tenaga untuk menghadapi hari pernikahan kita yang tinggal beberapa hari lagi," ujar Ki Sutopo. Farida mengeluarkan suara seperti tersedak. Lekas-lekas ia menyambar gelas teh manisnya dan meminumnya hingga gelas itu nyaris kosong. "Iya Ki," jawabnya lirih. Farida kembali fokus pada makanannya dan mencoba menyuap lagi. Hujan di luar semakin deras. Entah dari mana angin bisa menerobos masuk ke dalam rumah. Ruang makan itu kini terasa amat dingin, dan lampu kristal besar yang tergantung tepat di tengah ruangan kini mulai bergoyang-goyang. Ki Sutopo terus mengawasinya dengan dahi berkerut. Diawasi terus-menerus seperti itu membuat Farida jengah dan tak tahan lagi. Ia meletakkan sendok garpunya sejajar di atas piring, lalu bangkit dari duduk dan menggeser kursi makannya. "Maaf Ki, aku udah selesai," ujarnya. Tanpa menunggu jawaban, Farida tergesa meninggalkan ruang makan itu dan segera kembali ke dalam kamarnya. Setelah mengunci pintu, Farida pun menghempaskan tubuhnya ke atas kasur sambil mendekap guling. Ia membiarkan air matanya mengalir berderai-derai. Pandangan Farida buram oleh air mata. Ia hanya bisa melihat kilasan cahaya dari sambaran petir yang sesekali menerangi kamar itu. "Kang Siswo, di mana engkau Kang? Aku bingung menghadapi semua ini. Kasihan anak kita Kang," ratap Farida pilu. Tak ada yang menjawab pertanyaannya kecuali curahan hujan yang kian menderas menimpa kaca jendela dan genting di atas kamar itu. Farida terus menangis terseduh-seduh. Wajahnya terbenam pada guling yang didekapnya erat-erat untuk meredam teriakannya. Suara ketukan di pintu membuat Farida terkejut dan menghentikan tangisnya. Ia memasang telinga. "Farida? Itu suara Ki Sutopo. Mau apa dia?" batin Farida. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya lelaki itu. "Iya, hanya mengantuk dan ingin lekas tidur," jawab Farida terbata-bata. Ia menelengkan kepala, menanti suara sandal Ki Sutopo menjauh. Namun sepertinya lelaki tua itu belum beranjak dari depan pintu. Farida mulai agak khawatir apabila Ki Sutopo terus mengetuk pintu dan meminta untuk dibukakan. Gadis itu beringsut duduk dan semakin erat memeluk gulingnya. Dengan pandangan lekat ke arah pintu, Farida menghembuskan nafas penuh kelegaan.
Saat beberapa detik kemudian ia mendengar langkah kaki Ki Sutopo yang menyeret sandal kulitnya perlahan menjauh. Malam terus merayap, hujan belum juga reda, malah semakin menderas. Kuruh dan guntur menggelegar bersaut-sautan. Mendadak Farida merasa sangat mual dan sekaligus ingin buang air kecil. Ia teringat hanya sedikit sekali makanan yang masuk ke dalam lambungnya. Suara curahan yang menimpa atap rumah terdengar sangat berisik. Farida bersijingkat dan mengendap-endap membuka pintu kamarnya. Hendak ke kamar mandi yang terletak di sebelah dapur. Namun beberapa saat kemudian ia baru menyadari tak ada gunanya berhati-hati. Toh suara berisik yang ditimbulkannya tak akan terdengar oleh Ki Sutopo dan kedua orang anak buahnya yang berjaga di luar, karena terkalahkan oleh suara berisik hujan. Ia melirik ke arah pintu kamar Ki Sutopo yang tertutup rapat. Teringat kejadian saat kemarin lelaki tua itu memintanya untuk tidur bersama di kamar itu. Namun Farida menolaknya dengan halus. "Nanti saja, saat malam pertama kita, Ki. Toh tinggal beberapa hari lagi," ujarnya sembari tersenyum manis. Saat itu Ki Sutopo hanya menggerutu pelan dan langsung berbalik masuk ke dalam kamarnya. Senyum Farida pun langsung menghilang dalam sedetik. Ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam ini lelaki itu tak memaksanya lagi. Atau mungkin karena Farida telah terlebih dahulu melarikan diri saat makan malam mereka belum usai. Farida melangkah perlahan menuju ke kamar mandi. Ia bersyukur karena Mbok Yah tinggal di sebuah pondok kecil di belakang rumah utama itu. Perasaan Farida sedikit membaik setelah berhasil muntah meski tak seberapa. Ia tak terburu-buru kembali ke kamar. Ia menuju ke dapur. Diseduhnya secangkir teh panas dan membawanya kembali ke kamar. Saat hendak membuka pegangan pintu kamarnya, Farida mendengar dengkuran keras dari kedua orang anak buah Ki Sutopo yang tengah tertidur di kursi panjang di ruang tamu. Hawa dingin dan hujan deras di luar membuat kedua lelaki itu yang biasanya berjaga sambil merokok di teras, kini memilih duduk di dalam rumah hingga jatuh tertidur. Mendadak muncul ide dalam benak Farida. Ia bergegas membuka dan mengunci kembali pintu kamarnya, lalu mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Tak membutuhkan waktu lama, semua barangnya sudah berhasil masuk ke dalam sebuah tas kain yang dibawanya dari rumah kedua orang tuanya. Sebelum keluar kamar, Farida meneguk tehnya hingga tandas. Dengan mengendap-endap, dia kembali ke arah dapur. Setelah merasa aman, ia melepas grendel dan membuka kunci pintu. Seketika hawa dingin dan percikan air hujan menerpa tubuh Farida. Meski menggigil hebat, ia tak menghiraukan rasa dingin itu. Farida kembali menutup pintu dapur dengan hati-hati, lalu berlari cepat menembus hujan dan pekatnya malam menuju kebebasannya. Di sisi lain, para kerabat sudah pulang ke rumah masing-masing. Kini hanya ada Galuh di rumah itu, yang ditemani oleh paman dan bibinya. Mereka tidur di kamar tamu, kamar yang sama, yang dulu pernah ditempati oleh Sedayu. Sudah lewat tengah malam, Galuh tetap saja masih terjaga. Pikirannya terus teringat akan kejadian siang tadi, pertengkarannya dengan Sedayu. Galuh tak habis pikir mengapa perempuan itu masih bernyali untuk menemuinya. Namun ada hal lain yang lebih mengherankannya. Sikap Sedayu yang sama sekali tak peduli pada harta yang ditinggalkan oleh mendiang ayah Galuh, yang sekaligus suami Sedayu. Mendung kelabu menggantung di langit malam. Udara terasa panas dan pengap. Rasa haus menyiksa tenggorokan Galuh. Setengah mengantuk, gadis itu menjejalkan telapak kakinya ke dalam sendal jepit, lalu menyeret langkahnya menuju ke dapur. Ia menuang air putih ke dalam sebuah gelas besar hingga penuh. Ia meminum air itu separuh, lalu diletakkannya gelas itu di atas meja makan. Galuh mengangkat kakinya dan membenamkan wajah ke atas lipatan lututnya. Ia memejamkan mata. Perasaan sedih, kehilangan, dan kesepian kembali menyergapnya. Meski masih mempunyai dua orang adik yang tinggal bersama kerabat mereka, namun tetap saja ia merasa sebatang kara. Entah berapa lama Galuh terpekur dalam posisi seperti itu. Udara di dapur mulai dingin. Kantuk pun telah menderanya. Galuh memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun saat melewati kamar Warto, tiba-tiba saja ia merasakan dorongan keinginan untuk memasuki kamar yang tertutup itu. Tanpa berpikir dua kali, Galuh memutar gagang pintu kamar Warto dan masuk ke dalamnya. Tepat
Saat Galuh mulai menyalakan lampu minyak, ia tersentak kaget saat merasakan bulu di tengkuk dan lengannya yang tiba-tiba meremang. Samar namun jelas, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Buka lemariku." Galuh tersentak. Suara itu terlalu jelas bila hanya dianggap sebagai halusinasi. Setengah ragu, Galuh membuka lemari pakaian sang ayah dan mulai mencari-cari sesuatu hal yang ganjil. Tak ada apa-apa di sana. Galuh meraih kedua daun pintu lemari itu, hendak menutupnya. Namun sesuatu menyita perhatiannya. Selai kertas putih menyembul dari bawah tumpukan kemeja di rak lemari yang paling atas. Posisi kertas itu sejajar dengan wajah Galuh. Dengan tangan kiri ia mengangkat tumpukan kemeja mendiang ayahnya, sementara tangan kanannya menarik helaian kertas itu dengan hati-hati. Galuh duduk di tepi tempat tidur dan memegangi kertas itu dengan jemari gemetar. Satu persatu diejanya kalimat dalam surat itu dengan bibir menggumam dan pandangan mata yang buram karena air mata. "Galuh, bila suatu hal buruk terjadi kepadaku, kumohon jangan pernah menyalahkan Sedayu, nak. Semua adalah takdir. Ia tak pernah melakukan kesalahan apapun. Sedayu adalah perempuan yang baik dan berhati tulus. Bila suatu saat kita tak bisa berjumpa lagi, aku sudah membagi apa yang menjadi hakmu dan adik-adikmu. Semuanya sudah tertera dalam surat wasiat yang bisa kau temukan di laci paling bawah lemari pakaian di kamarku. Pun, semua yang telah menjadi hak Sedayu, jangan saling bersengketa. Bapak ingin melihat kalian semua tenang dan bahagia. Bapak mencintai kalian semua." Pada bagian bawah surat itu tertulis pada tanggal berapa surat itu dibuat. Tanggal hari pernikahan sang ayah dengan Sedayu. Galuh teringat kembali buntalan kain yang Sedayu serahkan tadi siang, serta janji perempuan itu untuk menyerahkan semua uang hasil penjualan rumahnya kelak. Tiba-tiba, Galuh merasa tidak sendiri di dalam kamar itu. Ia mendongak dan mendapati sosok sang ayah sedang berdiri di sudut kamar. Lelaki itu memandangnya dengan seolah senyum tipis sendu. Matanya tampak berduka. Tubuh Galuh terguncang hebat. Ia menangis histeris hingga membangunkan paman dan pipinya. Sementara itu kamar seluas 3 kali 2,5 meter itu hanya berisi perabotan berupa sebuah dipan kayu berukuran satu orang dewasa dan sepasang meja kursi. Di bawah meja sekaligus digunakan sebagai lemari kecil tempat menyimpan pakaian. Kamar mandi terletak di luar kamar, berbagi dengan para tamu hotel lainnya. Di atas dipan kayu itu digelar sehelai kasur tipis dengan sebuah bantal yang juga sama tipisnya. Meski keadaannya begitu sederhana, namun Sedayu merasa cukup puas saat menyentuh spray dan sarung bantalnya yang bersih. Tak banyak tamu di penginapan itu, sehingga Sedayu bisa menggunakan kamar mandi tanpa mengantri. Di luar terdengar hujan mulai turun. Sedayu menggigil kedinginan saat keluar dari kamar mandi. Angin dingin berhembus dari luar, menembus ventilasi yang terpasang di dinding-dinding penginapan itu. Sambil bergelung di bawah selimut tipis beraroma sabun cuci murahan, Sedayu berusaha untuk memejamkan matanya. Ia harus tidur secepatnya, karena sebelum subuh ia harus sudah berangkat ke stasiun kereta. Jam dinding berwarna putih polos dengan jarum penunjuk berwarna hitam bertengger tepat di atas pintu kamar. Jarumnya menunjukkan pukul 11 malam. Namun Sedayu belum juga sedikit pun memejamkan mata. Pikirannya masih terus sibuk mengulang semua peristiwa yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan mengerikan, bahkan sampai membuat Sedayu lupa bagaimana dulu keadaan hidupnya sebelum tanda berwujud ular itu terrajah di punggung di atas tulang ekornya. Sedayu tak tahu berapa lama ia jatuh tertidur, namun ia beruntung bisa terbangun sebelum subuh tiba. Segera ia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap berangkat ke stasiun. Hujan semalam masih menyisakan gerimis yang berkepanjangan. Sedayu berdoa di dalam hati agar bisa menemukan becak atau dokar di depan penginapan. Tampaknya ia cukup beruntung. Sebuah dokar mangkal tepat di depan penginapan. Sang kusir sedang bergelung sarung di bangku penumpang di dalam dokarnya. Sedayu bergegas berlari melompati genangan air dan memayungi kepalanya dengan kedua telapak tangan untuk menghindari air hujan. Tas pakaiannya terayun di bahu sebelah kiri. "Pak, bisa antar aku ke stasiun?" panggilnya pelan. Kusir itu segera saja bangkit dan melemparkan senyum. "Oh, inggih mbak, monggo," ujarnya sembari pindah ke bagian depan dokar. Dokar itu melaju. Seiring suara kecipak air
dan hembusan nafas kudanya yang mengeluarkan uap di pagi hari yang dingin menusuk tulang. Stasiun sudah mulai ramai. Sambil menunggu kereta datang, Sedayu membeli sebuah nasi bungkus dan teh manis panas yang dibungkus plastik. Penjualnya seorang nenek tua yang memakai kebaya dan jarik. Ia membawa dagangannya dengan sebuah keranjang dari anyaman bambu yang digendong di punggungnya. Sedayu memilih sebuah sudut yang tenang untuk menikmati sarapannya. Tak lama kemudian, para calon penumpang pun mulai berdatangan. Mereka berbaur dengan pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan mungkin juga para pencopet. Suasana stasiun yang semula remang-remang kini mulai terang benderang. Hiruk pikuk dan berisik luar biasa. Setelah menunggu hampir 2 jam lamanya, akhirnya kereta api pun datang. Sedayu bergegas masuk ke dalam gerbong, berjejalan dengan para penumpang lain yang membawa kardus-kardus besar bertali rafia, ayam di dalam keranjangnya, tas-tas pakaian dengan jahitan sana-sini, buah dan hasil kebun lainnya yang hanya ditenteng tanpa dikemas lagi. Bayi-bayi mulai menangis, para balita mulai menjerit, anak-anak merengek, sementara bapak ibu mereka mulai mengomel dan menyumpah serapahi penumpang lain. Sedayu mengalihkan pandangannya keluar jendela kaca yang buram. Terhalang oleh rinai hujan yang menampar permukaannya, butir-butir air menyatu, membentuk aliran yang menggenangi celah antara karet penyekat kaca dengan jendelanya. Sedayu semakin tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Perlahan suara-suara itu semakin samar di telinganya. Ia mulai memasuki alam mimpi. Menjelang sore, kereta tiba di stasiun kota tujuan Sedayu. Dengan tubuh dan wajah yang kuyu, Sedayu berjalan terseok memegang payungnya menuju ke pangkalan angkutan pedesaan. Keinginannya untuk segera pulang lumayan tersendat, karena sopir angkutan pedesaan itu bersikukuh baru akan berangkat apabila penumpangnya sudah penuh. Cukup lama Sedayu duduk di dalam mobil itu, sembari memandangi si sopir yang berlarian kesana kemari, menawarkan jasanya kepada orang-orang yang baru keluar dari pintu utama stasiun. Sedayu mulai merasa kelaparan dan kehausan. Ia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melambaikan tangan kepada seorang bocah penjual makanan. Dibelinya sebuah pisang rebus dan sebungkus tahu asin beserta air teh dalam buntalan plastik. Sedayu mulai memakannya sebagian dan menyimpan sisanya dalam tas. Tepat pada saat mobil itu terisi penuh dan mulai melaju. Mobil yang syarat muatan itu berjalan merayap bagai tanpa akhir. Jalanan yang dilewati adalah jalan tanah becek dan penuh genangan air. Gerimis masih saja turun. Mendung yang menggantung membuat suasana sore itu sudah menjadi gelap dari biasanya. Sedayu duduk dengan gelisah. Ia memandang sekilas kepada semua penumpang di dalam mobil itu. Ia berdoa dalam hati agar ada di antara mereka yang mempunyai tujuan yang sama ke desanya, Girilaya. Namun kali ini, keberuntungan tak berpihak lagi kepadanya. Tak ada satupun wajah yang dikenalnya. Itu berarti Sedayu harus menyewa dokar sendirian dengan tarif yang jauh lebih mahal. Namun bukan itu saja yang menjadi kegelisahan Sedayu. Ia tak ingin hanya berdua saja menembus hutan malam itu bersama kusir dokar. Namun Sedayu tak mempunyai pilihan lain. Ia harus pulang malam ini juga, karena tak ingin mencari penginapan lagi. Ia harus menghemat sisa uangnya. Mobil itu berhenti di tempat tujuan Sedayu, sebuah pangkalan dokar di sebuah percabangan jalan. Langit sudah sepenuhnya gulita. Setelah tawar-menawar harga, akhirnya mereka pun sepakat dan segera melaju ke Girilaya. Sedayu masuk dan duduk di kursi penumpang. Ia tak leluasa melihat keluar karena kusir menutup bagian kanan dan kiri dokar dengan kain terpal agar terlindung dari siraman hujan. Memasuki kawasan hutan, dokar mulai terguncang-guncang saat melewati tanah becek dan kubangan lumpur. Suasana sekitar gelap total karena sumber penerangan satu-satunya hanyalah lampu minyak kecil yang tergantung di sebelah kanan atap dokar. Sedayu memandang khawatir pada lampu itu. Kalau goncangan yang kuat akan membuatnya jatuh dan membakar dokar itu. Namun buru-buru Sedayu menepis khayalan mengerikan itu dan mulai mengajak sang kusir mengobrol. "Hujan terus nggih, Pak?" "Inje, Mbak. Sejak kemarin hujan terus menerus. Kasihan kudaku, jalannya jadi becek dan membuatnya jadi sering terpleset," jawab si kusir. Sedayu terdiam. Ia tak tahu harus bertanya apa lagi. "Mbak dari mana? Mau pulang atau mau berkunjung ke Girilaya?" Giliran si kusir yang bertanya. "Dari Jogja, Pak, mau pulang," jawab Sedayu pelan. "Oh, perjalanan yang jauh sekali, Mbak.
Lah kok tidak ada yang mengantar? Sedayu terdiam mendengar pertanyaan itu. Cukup lama ia mempertimbangkan untuk menjawabnya atau tidak. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tak menjawabnya. Sang kusir pun tampaknya mengerti. Ia tak mengusik Sedayu lagi. Tak ada lagi obrolan di antara mereka, hanya suara rintik hujan menimpa di daunan, suara sang kusir menghela kudanya, suara ringkikan kuda, dan suara lonceng-lonceng kecil yang berdenting seiring derap kaki kuda itu. Sedayu menggenggam tiang dokar dengan kedua telapak tangannya dan menyandarkan kepala sembari memejamkan mata. Ia benar-benar merasakan kelelahan. Beberapa ratus meter lagi mereka akan melintasi sebuah jembatan batu. Sedayu membuka matanya sedikit. Ia merasa lega. Itu artinya sebentar lagi mereka akan memasuki wilayah perkampungan. Gerimis mulai reda, namun angin masih berhembus cukup kencang, dingin, dan menegakkan bulu roma. Sedayu membungkuk, merapatkan baju hangatnya. Ia meringkuk tepat di kursi belakang sang kusir, berharap agar sedikit terlindungi dari angin yang berasal dari depan dokar. Dokar yang semula berjalan terguncang-guncang, kini mulai bergerak dengan ritme teratur. Sepertinya kondisi jalan mulai rata. Tak seperti jalan di dalam hutan yang berlubang dan banyak kubangan air. Sedayu mulai menegakkan tubuh dan memandang ke depan. Tiba-tiba saja sesosok bayangan berlari cepat dari kegelapan hutan dan berdiri di tengah jalan, menyongsong kedatangan dokar itu. Sedayu dan sang kusir sontak terpekik berbarengan. Kuda penarik dokar pun meringkik keras dan berhenti mendadak. Kedua kaki depannya terangkat dan menggapai-gapai di udara. Lewat sorotan lampu minyak, mereka melihat sosok perempuan muda yang berdiri gemetar di tengah jalan. Tubuh kurusnya basah kuyup. Kebaya dan kain jariknya melekat erat membungkus tubuh. Mata perempuan itu membelalak lebar. Sorot ketakutan sekaligus harapan terpancar. Bibir pucatnya tampak bergetar. "Tolong aku," bisiknya lemah. Sedayu memandang tak berkedip kepada perempuan itu. Ia nyaris tak mempercayai penglihatannya. Apakah sosok itu memang nyata atau hanya halusinasinya belaka? Sang kusir yang sekatan sigap melompat dari atas tempat duduknya. Ia berhasil menangkap tubuh perempuan itu tepat sebelum jatuh terhempas di atas kubangan air yang kotor. Di sisi lain, suara dentingan sendok yang beradu dengan gelas serta harumnya seduhan air jahe dan gula merah seketika menyerbu indera pendengaran dan penciuman Farida. Perempuan itu memaksakan diri untuk membuka matanya yang terasa berat. Ia mengerjap-ngerjap. "Silo ya." Terdengar suara lembut seorang perempuan, disusul oleh suara tirai yang ditarik. Farida merasa sedikit lebih nyaman saat ruangan itu kembali redup. Ia kembali mencoba membuka matanya. Terlihat siluet sosok seorang perempuan, tampak kabur dan berbayang. Perlahan pandangannya semakin jelas. Perempuan itu sedang duduk dan tersenyum menatapnya. "Syukurlah, akhirnya kau sadar juga. Tadi aku sempat khawatir dan hendak meninggalkanmu untuk mencari pertolongan," ujar Sedayu dengan desahan lega. Di mana aku? Sampean siapa?" tanya Farida terbata. Spontan ia memegangi perutnya yang masih rata. Desahan lega terdengar lirih dari bibirnya. Sedayu mengernyitkan kening. "Aku Sedayu. Kau sedang berada di rumahku. Kenapa perutnya? Sakit? Lapar? Siapa namamu?" Farida tampak susah payah menekuk ludah. Tenggorokannya terasa sakit dan kering. Sedayu cepat-cepat mengasurkan cangkir berisi air jahe yang baru saja diseduhnya. Dengan jemari bergetar, Farida menyambut cangkir teh itu dengan uluran kedua telapak tangan. Ia menghirupnya perlahan. Sedayu memandanginya dengan prihatin. Mata gadis itu tampak sembab. Ujung hidungnya berwarna merah jambu dan ia bersin berkali-kali. "Aku sudah masak. Kau pasti sudah lapar. Aku ambilkan makan dulu ya." Tanpa menunggu jawaban, Sedayu langsung bangkit menuju ke dapur. Farida memandang sekeliling ruangan itu. Ia berada di atas ranjang, di dalam sebuah kamar yang rapi dan beraroma harum. Ia tak merasa mengenal Sedayu, pun tak tahu sedang berada di mana. Apakah masih di wilayah desanya? Ia meraba pakaian yang dikenakannya, kering, bersih, dan beraroma harum. Pasti pakaian milik Sedayu. Samar-samar bisa diingatnya kembali kejadian semalam saat ia berlari menembus kegelapan dan hujan bagai kesetanan hanya demi bisa meloloskan diri dari pingitan Ki Sutopo. Ingatan akan hal itu membuat air matanya merebak. Ia yakin sekali
Lelaki tua itu pasti marah besar dan sudah menyuruh anak buahnya untuk mencarinya kemana-mana sekarang. Bahkan Farida yakin sekali mereka pun mencarinya di rumah kedua orang tuanya. Air mata Farida menuruni pipinya. Ia hanya berharap Ki Sutopo tak akan mencelakai Ki Slamet dan Nyi Gati. Lekas-lekas Farida mengusap wajahnya saat mendengar langkah Sedayu mendekat. Tanpa disadarinya, Sedayu sudah memperhatikannya sejak tadi. "Makanlah dulu, mumpung masih hangat," ujar Sedayu sembari mengangsurkan sepiring nasi beserta lauknya. Farida menerimanya tanpa malu-malu. Ia memang sangat kelaparan. "Siapa namamu? Dan dari mana kau berasal?" Farida menelan makanannya dan meminum air jahenya sebelum menjawab pertanyaan Sedayu. "Aku Farida, dari Dukuh Kiri Wetan. Di mana aku sekarang?" "Kau berada di Girilaya sekarang. Apa yang terjadi hingga kau berlari di dalam hutan dalam keadaan hujan tadi malam?" Farida terdiam. Ia sudah berlari melewati 2 dukuh tadi malam. Ternyata tak begitu jauh. Aku melarikan diri dari seseorang yang akan mengawiniku secara paksa," ujar Farida sembari menunduk. Serasa ada yang menyumpal kerongkongannya. Sedayu mengulurkan sehelai sapu tangan. Ia tidak tergoda untuk menyela bertanya. "Orang tuaku mempunyai sejumlah hutang yang cukup besar kepada salah seorang rentenir tua. Lelaki itu memaksaku untuk menikahinya karena orang tuaku tak sanggup lagi menyicil hutang tersebut hingga jatuh tempo yang ia berikan. Ayahku hanya seorang petani. Penghasilannya hanya cukup untuk makan dan sesekali membiayai pengobatan sakit ibuku yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh." Tangis Farida seketika meledak saat mengucapkan kalimat itu. Sedayu menggigit bibirnya, menahan keharuan yang terasa menyisakan dada. Ia merasa senasib dengan Farida. Kata kunci rentenir tua, kawin paksa, dan Kiri Wetan seketika langsung membuatnya teringat pada satu nama, yaitu Ki Sutopo. "Siapa lagi selain lelaki bejat itu? Apakah kau melarikan diri dari rumahnya? Atau dari rumah orang tuamu?" tanya Sedayu untuk memastikan. "Dari rumahnya. Rumah orang tuaku berada di Dukuh Weling," jawab Farida lirih. "Apakah dia bernama Ki Sutopo?" tanya Sedayu lagi. Farida mendongak dan menatap langsung ke mata Sedayu. "Bagaimana sampean bisa tahu?" Sedayu menghela nafas. "Simbokku dan aku juga menjadi korban dari rentenir itu. Meskipun kami sudah melunasi hutang kami, namun sudahlah." Buru-buru Sedayu menutup diri. Ia enggan membuka kutukan yang menimpanya di hadapan perempuan muda yang baru saja dikenalnya ini. Apakah itu artinya sampean juga dipaksa untuk kawin dengannya? Farida mulai beringsut menjauh. Wajahnya tampak ketakutan. Sedetik kemudian Sedayu menyadari sesuatu. "Oh bukan, aku bukan istri rentenir itu. Ia tak pernah memaksaku untuk kawin dengannya. Namun ia menyusahkan hidup kami dengan cara lain, cara yang lebih keji." Rasa takut Farida berubah menjadi ekspresi kebingungan. Apa itu?" "Lebih baik kau ndak usah tahu. Oh ya, siapa namamu tadi?" "Farida." "Oh ya, Mbak Farida, kau ndak usah takut. Aku hanya ingin menolongmu. Aku ikhlas. Panggil saja Farida, Mbak Sedayu. Aku lebih muda daripada Mbak." "Oh, baiklah kalau begitu. Nah, Farida, istirahatlah sampai kondisimu pulih. Nanti kita bahas lagi. Langkah apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Sedayu bangkit dari kursi dan bergerak menuju ke pintu. "Mbak Sedayu, matur nuwun," ujar Farida lirih. Sedayu hanya mengangguk dan tersenyum sebelum menutup pintu. Di sisi lain, "Sudah merasa mendingan?" tanya Sedayu sembari memasuki kamar yang ditempati Farida. "Sudah Mbak Yu," jawab gadis itu. "Ayo kita duduk di ruang tengah. Jangan keluar rumah dulu. Aku khawatir Ki Sutopo dan anak buahnya sedang mencari-cari dirimu." Farida mengangguk, menyetujui dugaan itu. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mengikuti Sedayu. Ruang tengah itu hanya berisi sebuah kursi panjang yang cukup untuk 3 orang, serta 2 buah kursi lainnya dan sebuah meja panjang. Sedayu dan Farida duduk bersisian di kursi panjang itu. "Nah Farida, ceritakan padaku, apa langkah selanjutnya yang akan kau ambil? Apakah kau akan kembali ke rumah orang tuamu?" Mendengar pertanyaan itu, Farida memandang ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. "Itu tidak mungkin, Mbak Yu.
Ki Sutopo pasti akan mencariku ke sana dan menyeretku kembali ke rumahnya. Apa kau tak punya kerabat lain yang bisa kau tuju? Farida menggeleng putus asa. Tidak ada Mbak Yu. Lagi pula aku tak punya uang sepeser pun atau perhiasan apapun yang bisa kujual untuk pergi sejauh mungkin. Tanpa sadar ia menggerakkan telapak tangannya untuk mengelus permukaan perutnya. Ia belum juga menyadari bahwa sedari tadi Sedayu mengamati tingkahnya. Farida, apakah kau hamil? Tanya Sedayu hati-hati. Itukah sebabnya kau tak mau menikah dengan Ki Sutopo? Karena kau sudah terlanjur hamil dengan laki lain? Pertanyaan Sedayu membuat benteng pertahanan Farida pun runtuh. Gadis itu menangis terseduh. Tubuhnya menjadi gemetar. Sedayu yang jatuh iba pun spontan memeluk tubuh gadis itu. Ia menunggu dengan sabar hingga tangis gadis itu mereda. Iya Mbak Yu, Kang Siswo berencana untuk menikahiku sesegera mungkin. Ia giat bekerja mengumpulkan uang. Namun sayangnya Ki Sutopo keburu membawa aku ke rumahnya dan memingitku di sana. Aku tak tahu di mana Kang Siswo bekerja. Aku tak punya kesempatan untuk menemuinya lagi. Kini tangis gadis itu kembali pecah. Air matanya berderai-deras. Siswo? Siswo yang penebang kayu itu? Iya Mbak Yu. Mbak Yu kenal sama Kang Siswo. Ingatan Sedayu kembali melayang ke peristiwa pertemuan terakhirnya dengan Siswo di stasiun kereta. Teringat akan pandangan lelaki itu yang begitu membencinya. Sedayu memandangi Farida lekat-lekat. Entahlah, sebenci apapun ia pada Siswo, tapi ia tak akan mungkin tega melihat kekasih lelaki itu menderita seperti ini. Dia pelanggan di warung makan tempatku bekerja sebagai pelayan beberapa tahun lalu, jawab Sedayu singkat. Farida mengangguk-anggukkan kepala sembari menyusut hidungnya dengan sapu tangan. Aku akan membantumu untuk menemukan Siswo, Farida. Gadis itu mendongakkan kepala menatap Sedayu. Bagaimana caranya Mbak Yu? Aku akan mencari tahu di mana alamat rumah orang tua Siswo. Lalu aku akan bertanya di mana Siswo bekerja. Mereka pasti tahu. Baiklah Mbak Yu, bolehkah aku ikut ke sana? Sebaiknya kau tetap bersembunyi di rumah ini, Farida. Jangan sampai ada orang yang melihatmu berada di rumah ini. Kecuali kalau kau memang ingin kembali ke rumah rentenir itu, jawab Sedayu dengan pandangan tajam yang membuat Farida kembali menundukkan kepala. Baiklah, aku akan berganti pakaian dan segera pergi. Sebaiknya kau Belum sempat Sedayu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara Dokar yang berderap dan bergemerincing memasuki halamannya. Seketika Farida melonjak mendekati Sedayu. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Siapa yang datang Mbak Yu? Bisiknya. Gadis itu gemetar. Jemarinya mencengkeram genggaman tangan Sedayu. Entahlah, masuklah ke dalam kamarmu Farida. Kunci dari dalam dan jangan bukakan pintu kecuali aku yang memanggil namamu. Sedayu balas berbisik dengan gugup. Farida segera bangkit dan berlari ke arah kamar. Sedayu meraih gelas berisi air putih di hadapannya, meneguk isinya hingga tandas, lalu meneguhkan hati untuk membukakan pintu depan. Sedayu menarik nafas panjang sebelum meraih gagang pintu dan membukanya. Ia sudah siap menghadapi siapapun yang datang, bahkan bila itu adalah Ki Sutopo sekalipun. Namun ia berpikir, bagaimana mungkin Ki Sutopo mengetahui bahwa calon istrinya sedang bersembunyi di rumah ini? Sedayu yakin sekali Farida baru saja keluar dari kamar itu bersamanya. Takkan ada orang luar yang bisa melihat ke dalam rumah yang seharian terkunci ini. Apakah sang kusir Dokar tadi malam yang tega menyebarkan berita ini kemana-mana? Sedayu menggertakkan rahangnya dengan jengkel. Terbayang berapa jumlah uang yang ia berikan kepada lelaki itu untuk menutup mulutnya kepada siapapun perihal gadis yang mereka tolong itu. Kita belum tahu siapa dia, Pak. Tolong jangan sebarkan berita ini kepada siapapun. Itu pesan Sedayu tadi malam. Kusir itu pun mengiyakan dengan mantap. Lantas siapakah yang datang? Tepat saat pintu rumah Sedayu terbuka, saat itu pula lah penumpang Dokar itu turun. Kedatangan mereka membuat Sedayu tercengang. Itu adalah Galuh. Di sampingnya berdiri seorang lelaki gagah rupawan. Sedayu tak mengenal lelaki itu. Mau apa Galuh datang kemari? Bukankah baru kemarin lusa mereka bertemu? Apakah ia tak sabar ingin segera menagih uang hasil penjualan rumah ini? Berjuta pertanyaan menggelayuti pikiran Sedayu. Sungguh ia tak ingin lagi bertikai dengan gadis itu. Namun saat memandang wajah Galuh,
Sedayu merasakan suatu hal yang ganjil. Gadis itu tampak sangat murung dan diam 1000 bahasa. Sama sekali berbeda dengan Galuh yang dikenalnya selama ini. Dengan canggung, Sedayu mencoba melemparkan senyum kepada kedua orang tamunya itu. "Silakan masuk," ajaknya sembari membuka pintu rumah lebar-lebar. Di luar dugaan, lelaki itulah yang memutuskan mendahului Galuh masuk ke dalam ruang tamu. Gadis itu masih mengekor di belakang dengan kepala menunduk. Sedayu menghampiri Galuh dan memeluknya sekilas. Tak ada penolakan dari gadis itu, tapi juga tak ada pelukan balasan. "Bayu Sedayu, perkenalkan, namaku Bayu Putra. Aku kerabat jauh dari Kang Warto dan Galuh." Lelaki itu memperkenalkan diri dengan santun. Sedayu hanya mengangguk tersenyum. Toh lelaki itu sudah mengetahui siapa namanya. "Tujuanku datang kemari adalah untuk mengantar Galuh menemuimu atas wasiat yang ditinggalkan oleh Kang Warto." Kedua pangkal alis Sedayu bertaut. "Wasiat apa itu, Kang?" Bayu Putra menoleh kepada Galuh yang duduk dengan kepala menunduk di sampingnya. "Tunjukkan padanya, Nduk," perintahnya halus. Galuh membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu ia mengulurkan kertas-kertas itu kepada Sedayu. Sebagian besar lembaran kertas berupa dokumen yang diketik dengan mesin tik. 2 lembar diantaranya tertera tulisan tangan Warto beserta tanda tangannya. Sedayu membaca sekilas surat-surat itu. Keheningan tercipta di antara mereka. Mengapa Kang Warto melakukan ini? Aku tak punya hak atas semua ini. Sedayu memandang bergantian kepada kedua orang yang duduk di hadapannya. Aku tak mau menerimanya. Biar saja untukmu dan adik-adikmu, Galuh, ujar Sedayu lembut sembari mengelus lengan kiri Galuh. Gadis itu mengangkat kepalanya, matanya tampak basah. Enggak apa-apa Mbak Yu, kami sudah mendapatkan bagian yang adil. Itu adalah hak Mbak Yu Sedayu. Jawab Galuh jelas, meski terbata-bata. Terimalah Mbak Yu. Itu sudah keputusan Kang Warto. Beliau pasti sudah memikirkannya masak-masak dan berharap sampean mau menerimanya. Toh anak-anak Kang Warto juga sudah ikhlas. Keluarga besar kami pun menyetujuinya, tambah Bayu Putra. Sedayu tak mampu berkata-kata lagi. Ia tak peduli dengan lembaran kertas yang kini berserakan di atas mereka. Perhatiannya hanya kepada sebutan Mbak Yu yang baru saja Galuh sematkan untuknya. Inilah untuk pertama kalinya gadis itu memanggilnya dengan sebutan penuh rasa hormat. Spontan Sedayu bangkit dan mengulurkan lengannya menyeberangi meja untuk memeluk Galuh. Kali ini gadis itu menyambut pelukannya dengan erat. Mereka pun menangis bersama. Oh ya, mengapa kalian tidak mengendarai mobil untuk datang kemari? Tanya Sedayu di sela percakapan santai mereka. Kali ini Farida pun ikut bergabung dan duduk di antara mereka. Sedayu melirik sekilas ke arah halaman rumahnya. Bayu Putra meminta kusir Dokar untuk menunggu. Aku membawa mobilku kok. Hanya saja aku meninggalkannya di dekat pangkalan Dokar karena sepertinya kondisi jalan tak memungkinkan untuk mengendarai mobilku masuk ke dukuh ini, jawab Bayu Putra. Sedayu dan Farida mengangguk bersamaan. Bayu Putra meraih gelas kopinya dan meminum isinya hingga hanya tersisa ampasnya saja. Nah Bayu, aku rasa kedatangan kami kali ini sudah cukup. Kami harus segera kembali ke Jogja. Terima kasih sudah menyambut kami dengan sangat baik, pamit Bayu Putra. Kalian mau pulang sekarang? Mengapa tak menginap saja? Kalian bisa pulang besok pagi. Terlalu melelahkan kalau Kakang langsung menyetir pulang, ujar Sedayu. Matanya bergantian memandangi Galuh dan Bayu Putra. Aku harus bertugas besok sore. Jadi sesampainya di Jogja, nanti aku masih punya waktu untuk beristirahat beberapa jam sebelum mulai berangkat kerja. Nyaris terlontar dari bibir Sedayu. Pekerjaan apa gerangan yang dilakukan oleh Bayu Putra, namun cepat-cepat ditelahnya kembali pertanyaan itu. Tak sopan, tegurnya pada diri sendiri. Oh ya Kang, jadi Dokar ini akan kembali ke pangkalan bukan? Tanya Sedayu. Iya Mbak Yu, kenapa? Sebenarnya saat kalian datang, aku sedang bersiap untuk pergi ke dukuh sebelah. Kalau boleh aku ingin pergi bersama kalian dengan Dokar itu. Biar aku mengantar kalian ke pangkalan. Lalu aku akan menggunakan Dokar itu untuk ke dukuh sebelah. Sedetik Bayu Putra mencerna ucapan Sedayu. Ah iya, mengapa tidak? Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Sedayu segera bangkit. Mereka berpamitan kepada Farida. Kunci pintu rapat-rapat. Jangan buka bila ada siapapun yang mengetuknya selain aku.
bisik Sedayu di telinga Farida. Gadis itu mengangguk tegas. Ia melambaikan tangan saat mereka berlalu dan segera menutup pintu rumah itu. Kasihan sekali dia, ujar Galuh yang disambut anggukan Bayu Putra. Sedayu baru saja bercerita kepada mereka tentang bagaimana ia menemukan Farida dan masalah apa yang sedang melilit gadis itu. Dia bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu kalau dia mau, tambah Galuh lagi. Terima kasih Galuh, coba nanti aku tawarkan kepadanya, jawab Sedayu. Lalu kemana sampean akan pergi dengan dokar ini? Tanya Bayu Putra. Oh, aku akan menemui orang tua dari kekasih Farida untuk memberitahukan mereka tentang kejadian ini dan sekaligus bertanya di mana lelaki itu bekerja. Mungkin aku bisa menyusulnya dan memberitahukannya agar ia bisa menjemput Farida. Rumit sekali, Bayu Putra menggumam. Sedayu tak menjawab lagi. Ia membuang pandangan ke arah hamparan sawah di sisi kiri dan kanan jalan yang mereka lalui. Untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Bayu, sebaiknya sampean jangan ke sana sendirian. Takutnya nanti ada apa-apa dan sampean malah kena fitnah. Apalagi Farida berurusan dengan rentenir yang keji. Lagi pula belum tentu orang tua kekasihnya percaya bahwa anaknya lah yang menghamili gadis itu. Bagaimana kalau ternyata mereka menyanggahnya dan malah menuduh Mbak Yu sedang berupaya mencemarkan nama baik keluarga mereka? Mbak Yu belum mengenal lebih jauh siapa gadis itu maupun orang tua kekasihnya kan? Bisik Bayu Putra pelan, sekedar agar hanya bisa terdengar oleh Sedayu dan Galuh. Sedayu tertegun. Ia benar-benar tak terpikir hingga ke sana. Aku... Entahlah Kang, aku tak berpikir sampai jauh ke sana, jawab Sedayu tergagap. Kali ini ia benar-benar merasa kebingungan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai seorang adik lelaki bernama Said. Apa aku perlu? Nggak usah, kami yang akan mengantarmu menemui keluarga dari kekasih Farida, ujar Bayu Putra tegas. Sedayu terperangah. Jangan Kang, Kakang dan Galuh bukanlah penduduk asli sini. Nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan? Setidaknya kita hadapi bertiga Mbak Yu. Sudah, turuti saja saranku. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Tak ada gunanya membantah. Sedayu hanya ingin persoalan ini segera selesai. Bantuan mereka akan sangat berarti baginya. Singkat cerita, dokar itu tiba di pangkalan. Bayu Putra merogoh beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada sang kusir. Pak, boleh aku bertanyakan sesuatu? Tanya Sedayu. Oh nggih Mbak Yu, monggo. Mau nanya apa? Jawab kusir itu. Apa Bapak kenal dengan seorang pemuda bernama Siswo yang bekerja sebagai penebang kayu? Sedayu menyebutkan ciri-ciri lelaki itu beserta perkiraan umurnya. Siswo hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Ternyata nama Siswo cukup dikenal di pangkalan dokar itu. Para kusir, tukang cukur rambut yang mangkal di bawah pohon beringin, pemilik dan pembeli di kedai kopi, nyaris semua mengenal Siswo. Dia sering ngobrol dan mangkal di sini Mbak Yu. Orang gampang mencarinya bila butuh jasanya. Tapi sudah lumayan lama dia tidak kelihatan batang hidungnya. Dengar-dengar sih dia kerja borongan, lumayan jauh dari duku ini. Selain dia ada juga beberapa pemuda dari duku sekitar sini yang pergi bersamanya kok. Bayu butuh tenaganya untuk menebang kayu. Banyak kok pemuda sekitar sini yang bisa melakukannya. Kusir itu menawarkan. Nggak usah Pak, kami hanya ingin bertemu dengan kedua orang tua Siswo kok. Ada perlu sedikit, jawab Sedayu tersenyum. Oh baiklah, aku kira kalian punya tujuan untuk bertemu si Siswo saja. Dia itu sudah tidak punya bapak, hanya tinggal ibunya saja. Namanya Nyi Suti. Perempuan itu tidak kerja, biasanya selalu ada di rumahnya. Baik Pak, suwun je Pak, sudah membantu kami, jawab Sedayu. Galuh dan Bayu Putra pun mengangguk berterima kasih kepada kusir itu. Mereka lalu berjalan menghampiri mobil Bayu Putra yang terparkir di tepi jalan beberapa puluh meter dari pangkalan dokar. Berdasarkan petunjuk arah dari beberapa orang di pangkalan itu, Sedayu, Bayu Putra dan Galuh pun mengendarai mobil menuju rumah Nyi Suti. Sepanjang perjalanan yang tak begitu jauh itu, jantung Sedayu benar-benar berdebar-debar tak karuan. Ia gelisah membayangkan harus mengatakan kepada seorang perempuan tua bahwa anaknya sudah menghamili anak gadis orang
yang sedang dicari-cari oleh seorang rentenir keji yang berambisi untuk mengawini gadis itu. Tanpa sadar, Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak habis terpikir, mengapa sampai terjerumus kepada persoalan hidup siswa, padahal ia mempunyai masalahnya sendiri yang menurutnya sangat jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh siswa dan Farida. Bayu Putra yang dari tadi diam-diam mengamati gerak-gerik Sedayu memilih untuk berpura-pura tak melihatnya. Kekaguman merasuki jiwa lelaki itu. Ia takjub, ada seorang perempuan yang baru saja kehilangan sang suami, namun kini malah sibuk membantu orang lain yang sebelumnya sama sekali tak dikenalnya. Sebersit perasaan suka mulai menyelinap di hatinya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih KFC Silma, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.